Halo sedulur, kalian pasti udah nggak asing kan sama istilah Tedaksiten? Iya, benar sekali. Tedaksiten itu adalah sebuah tradisi masyarakat Jawa yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Nah, di video ini aku akan menjelaskan bagaimana Tedaksiten dilaksanakan dan apa makna dari rangkaian acara tersebut. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Tedaksiten berasal dari dua kata, yaitu tedak yang berarti menginjak dan siten yang berarti bumi. Jadi, tedaksiten merupakan upacara yang dilakukan ketika anak baru pertama kali belajar menginjakkan kaki ke bumi atau berjalan. Tedaksiten dilakukan dengan tujuan supaya anak tersebut menjadi anak yang mandiri di masa depan. Nah, ada beberapa rangkaian acara pada tradisi Tedaksiten. Yang pertama adalah dititah. Pada rangkaian acara yang pertama, anak akan dititah oleh kedua orang tuanya untuk menginjakkan kaki di jadah yang memiliki 7 warna yang berbeda. Nah, 7 warna tersebut adalah warna hitam, ungu, merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Warna-warna tersebut memiliki arti masing-masing. Jadah hitam memiliki arti kecerdasan, jadah ungu, ketabahan dan kesabaran, jadah merah, keberanian dan kebenaran, jadah biru, menenangkan, jadah hijau, kesuburan dan kemakmuran, jadah kuning, sinar ketuhanan, dan jadah putih yang berarti kesucian. Nah, di tahap ini sangat erat kaitannya dengan dimensi past performance Bandura dalam teori self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa kelak anaknya akan selalu ingat dengan tanah airnya. Kemudian, anak tersebut akan dituntun oleh kedua orang tuanya untuk menaiki anak tangga yang terbuat dari tebu wulung. Anak tangga tersebut berjumlah 7 buah. Lalu, anak tersebut akan dituntun kembali untuk turun dari anak tangga tersebut. Nah, jika dilihat dari aspek psikologis, tahap ini sangat berkaitan dengan dimensi emotional cues menurut Bandura dalam teori self-efficacy. Di sini terjadi peningkatan emosi dari orang tua, yaitu indikator keyakinan agar anaknya dapat mencapai tujuan kehidupan yang sukses dan dinamis setahap demi setahap, semakin meningkat sehingga mampu melewati halangan dan rintangan. Selanjutnya, anak akan dimasukkan ke kurungan ayam. Pada tahap ini, ketika anak tidak mau masuk, maka anak perlu ditemani oleh ibu atau pengasuhnya. Nah, di dalam kurungan tersebut telah dimasukkan padi, gelang, cincin, alat-alat tulis, kapas, wayang kulit, mainan, uang, HP, stetoskop, dan sebagainya. Kemudian, orang tua dan keluarga diminta untuk menanti anak tersebut mengambil benda yang dipilihnya. Nah, jika dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan erat dengan dimensi vicarious experience menurut Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan diri meliputi kesuksesan yang dirasakan sebagai pengalaman keberhasilan yang telah ditunjukkan orang lain maupun dirinya sendiri. Prosesi selanjutnya adalah sebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk diperebutkan oleh tamu undangan yang hadir. Nah, dalam hal ini yang menaburkan adalah ayah dari anak tersebut. Dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan dengan dimensi verbal cues menurut Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan diri meliputi sikap atau gaya komunikasi yang diwakili oleh ayahnya yang mengarahkan tamu undangan untuk memperebutkan beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam. Di sini muncul indikator keyakinan dari orang tua bahwa kelak anaknya akan mampu menjadi dermawan dan suka bersedekah dalam lingkungannya. Pada prosesi yang terakhir, anak akan dimandikan oleh orang tuanya. Nah, dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan dengan dimensi emotional cues menurut Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan diri meliputi sikap emosi yang dirasakan oleh orang tuanya.
Di saat anak dimandikan, terjadi peningkatan emosi atau meningkatnya efikasi diri orang tua, yaitu muncul indikator keyakinan diri bahwa kelak anaknya akan membawa nama harum keluarga dan dapat menjalani kehidupan yang bersih dan lurus. Setelah dimandikan, anak akan dikenakan pakaian baru yang bagus. Dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan dengan dimensi emotional cues menurut Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan diri meliputi sikap emosi yang dirasakan oleh orang tua. Di saat anak dikenakan pakaian baru yang bagus, maka terjadi peningkatan emosi atau meningkatnya efikasi diri, sehingga muncul indikator keyakinan diri dari orang tua bahwa bau sedap anaknya akan menyenangkan orang tua serta para undangan yang hadir dalam prosesi ini. Setelah seluruh prosesi tersebut dilaksanakan, kemudian akan dilanjutkan dengan memotong tumpeng yang akan dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Nah, seperti itulah rangkaian acara Tedaksiten yang dapat saya jabarkan secara singkat. Tradisi Tedaksiten masih banyak dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Alasannya adalah karena upacara ini dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan di saat anak berumur 7-8 bulan mulai menapaki kaki di atas bumi. Sekian video singkat mengenai Tedaksiten yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.